Kalau aku udah pakai ini, kamu jangan menyentuh aku. Berarti kau tak boleh sentuh aku. Di sini masih pakai kayu bakar. Ayo kita panen kelapa. Tidak seorang pun akan menyangka pulau yang jarang terdengar namanya ini ternyata menyimpan banyak kejutan. Di sini ada bukit dengan panorama yang membuat kita lupa untuk pulang. Ada sungai yang dijuluki dengan kali Swiss karena kejernihannya yang sulit dipercaya. Ada pantai-pantai tersembunyi, cerita Buddha yang terus hidup, hingga masyarakat yang begitu hangat menyambut setiap orang yang datang. Dan yang paling mengejutkan, masih banyak orang yang belum tahu bahwa semua keindahan ini ada di Pulau Bacan. Selama beberapa hari ini, kami menyusuri setiap sudutnya. Mulai dari jalanan yang membelah hutan tropis. Karena pulau ini bukan hanya soal tempat yang indah, tapi tentang sebuah perjalanan yang akan membuat kamu bertanya-tanya. Kenapa baru sekarang aku tahu bahwa tempat seperti ini ada di Indonesia? Dan inilah kisah potongan Jajago di Pulau Bacan, Maluku Utara. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full-time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami menaiki kapal feri untuk menyeberang dari daratan Halmahera menuju ke Pulau Bacan. Di pulau ini, kami menggunakan motor untuk menjelajahi setiap sudut yang ada. Kami menemukan sebuah jembatan yang lantainya terbuat dari batu bacan. Menelusuri jejak kesultanan yang telah berdiri selama berabad-abad, hingga menginjakkan kaki kita di benteng yang pernah menjadi saksi perebutan rempah Nusantara. Kami juga menyusuri sungai yang dikenal dengan habitat buayanya. Kami berharap bisa bertemu dengan sang penguasa sungai. Walaupun demikian, alam memilih untuk menyimpan rahasianya. Dan saat matahari terbenam, kami sadar satu hal. Pulau ini tuh jauh lebih dari sekadar sebuah titik di peta Indonesia. Karena di balik keindahannya, masih banyak cerita, budaya, dan kejutan yang belum kami temukan. Dan inilah kisah kelanjutan Jajago untuk hari ini. Kali ini, kami meninggalkan keramaian kota dan bergerak menuju ke kawasan perbukitan yang ada di Pulau Bacan. Deretan bangunan berganti menjadi hutan tropis yang masih lebat. Udaranya tuh terasa lebih sejuk, sementara jalanannya terus berkelok mengikuti kontur perbukitan. Katanya ya, di balik perbukitan inilah tersimpan salah satu spot dengan panorama terbaik yang ada di Pulau Bacan. Dari jalan bagus, kita kemudian mulai ketemu jalan apa ini? Jalan sawit. Bukan sawit, apa? Kelapa. Kelapa. Kita lihat ya, jalan gini bisa lanjut sampai berapa jauh ya. Mereka sih enak depan, pakai motor trail, ganteng kali. Kita sudah sampai ke spot di mana motor sudah nggak bisa lanjut lagi. Kata ada anak Bacan ini, hanya pukul 5 menit mendaki. Aku bikin stopwatch. Sampai benar lebih dari 5 menit, aku turun. Nah, aku tinggalkan bocah-bocah Bacan. Gitu. Kau bayangkan dah sekarang, ini. Alah, udah mulai nanjak. Beneran, Jon. Sahur semangat lah. Oke, ini tangganya tuh tangga dari tanah. Jadi buat manual. Mari kita berjuang, saudara-saudara. Aku mau lihat secantik apa. Lama Tuhan. Ini jalurnya nih terjal ke atas gini.
Dan ini benar-benar kalau hujan tuh licin. Harus ditarik secerap itulah. Bacan tuh ya punya kali Swiss. Tadi aku diajak ke sana, sengaja diajak tempat kayak gini nih. Memang. Aku sudah bisa melihat view laut. Di sini aku berhenti. Pantatku kram, saudara-saudara. Ini tanjakannya tak ngotak ini. Tidak ramah untuk dengkul. Gila. Oke ya. Tangganya hilang ya. Udah mulai agak hilang. Tiba-tiba kita punya tangga yang lumayan proper dan ada tali. Jadi guys, di sebelah kanan sana terdapat dua gunung yang dinilai sakral oleh masyarakat sekitar. Yaitu Gunung Suanggi pertama, yang kedua sana Gunung Amasing. Dan di dua gunung tersebut ternyata teman-teman ada dua danau. Satu di Gunung Suanggi yang ada tujuhnya dan satu Gunung Amasing yang ada danaunya. Itu dia teman-teman. Jadi jangan lupa jalan-jalan ke wisata Bukit Babangah. Di balik lebatnya hutan tropis di Pulau Bacan, tersembunyi sebuah bukit dengan panorama yang bikin siapapun enggan pulang. Inilah Bukit Babangah. Bukit ini tuh menjadi salah satu spot terbaik untuk menikmati bentang alam di pulau ini. Dan dari ketinggian, terlihat hamparan laut biru, gugusan pulau-pulau kecil, hingga hijaunya hutan tropis yang menyatu dalam satu pemandangan yang luar biasa. Belum banyak wisatawan yang mengetahui tempat ini. Justru itulah yang membuat Bukit Babangah masih terasa alami, sunyi, dan cocok untuk menikmati keindahan di Pulau Bacan tanpa keramaian. Kau ngapain? Mau nyantai di atas kok. Hah? Kakimu apa? Mintoy. Oh, ini kenang-kenangan. Capek. Ini lebih manusiawi dibanding tidak peduli minimal. Selamat sore, Bapak. Ininya udah sampai, titik no comment. Udah sampai. Jadi ini adalah Solowi atau Saloi. Kalau aku udah pakai ini, kamu jangan menyentuh aku. Kenapa demikian? Karena menurut adat Tobelo dan juga Lela, cewek yang pakai beginian tuh tidak boleh disentuh oleh pria. Karena dianggap kayak melecehkan dia. Berarti kau tak boleh sentuh aku? Nggak boleh. Coba ini tuh kayak adat yang udah lama banget di orang-orang tua sana. Iya. Dipakai buat apa? Untuk memetik jagung kek atau apa kek. Jadi kita taruh ke sini. Buah, sayur dimasukin ke Ini sini. baik kami temukan juga di daerah NTT, juga di daerah Kalimantan, suku Dayak. Mereka pakai buat ke hutan. Yaitu ke hutan untuk foraging, ngambil bahan-bahan makan di hutan, rebung lah. Apa ditemukan durian lah masuk ke sini semua. Banyak, yang penting kan makanan toh. Coba kau ambil kelapa di sana. Mana bisa aku petik lah. Di sini masih pakai kayu bakar tuh. Ayo kita panen kelapa. Kita lagi makan view di Bukit Babangah. Di sana ada Kota Babang. Bagus banget. Jadi kalian wajib mampir ke Bukit Babangah. Ya, setelah kurang lebih 10-15 menit perjalanan, kita telah sampai ke lokasi Kali Swiss. Wey, namanya mega betul. Terinspirasi dari sungai ada Swiss katanya. Jadi kalau yang di Labuhan namanya Kali Swiss, yang di Swiss namanya Kali Labuhan, begitu. Di luar dugaan pas sampai sini, kalinya punya air itu bersih banget. Udah itu pemandangannya bener-bener bagus sih, masih banyak pohon. Pokoknya rumputnya tuh termasuk rapi banget. Di luar dugaan ya. Iya, misalnya ini tuh destinasi yang oke lah. Misalnya mau mandi air cuma 15 menit dari Labuha. Sayangnya nggak bisa terjun sih, tapi kayaknya kelihatannya dingin banget ya. Kok nggak terjun? Bisa lah. Basah weh.
Enggak basah airnya. Kau terjun ya? Di sini banyak orang berenang, seru banget sih. Iya, banyak warga lokal juga nih. Iya. Dan di sini juga udah ada pondok-pondok tuh. Jadi kita bisa beli makanan, minuman buat nongkrong di sini. Langsung menghadap ke Kali Swiss-nya. Ini udaranya cukup sejuk. Kalau cuma lihat fotonya, mungkin kamu bakal kira ya tempat itu ada di Swiss. Padahal lokasi ini tuh ada di Pulau Bacan. Air sungainya tuh begitu jernih hingga dasar bebatuan tuh terlihat jelas. Di sisi kanan dan kirinya itu banyak hutan tropis yang masih alami, menciptakan sebuah suasana yang sejuk dan juga tenang yang bikin siapapun merasa kayak berada di tengah alam pegunungan Eropa. Lokasinya juga cukup dekat ya dengan kota Labuha, hanya sekitar 3 km aja. Karena mudah dijangkau, makanya Kali Swiss ini menjadi salah satu destinasi paling favoritnya warga lokal di sini. With all my might, still waiting on the last goodbye. Jadi kali ini kita mau ke tempat destinasi wisata yang ada di Halsel. Kali ini kita naik level. Udah nggak pakai motor lagi, jadi kita disupport mobil sama Pemda Halsel. Yuk. Perjalanan kami ke Halmahera Selatan ini masih terus berlanjut. Dengan dukungan dari pemerintah daerah Halmahera Selatan, serta ditemani juga dengan tim dari JMS Trip ya. Kali ini kami tuh bakal menjelajahi lebih banyak destinasi menarik yang ada di Pulau Bacan. Bukan hanya menikmati keindahan alamnya aja, tapi juga mencari cerita, budaya, dan juga pengalaman yang akan membuat setiap sudut Halmahera begitu istimewa. Kita udah sampai di air panas Tawa. Tuh bawah nih. Dari luar ini hanya kayak pantai biasa, tapi ternyata airnya panas. Iya, katanya ada yang panas, ada yang dingin. Dia mulai dari sudut kiri ini yang mulai agak dingin, pelan-pelan sampai ke arah kanan sana itu mulai panas sekali sampai bisa rebus telur. Kita coba buktikan ya. Betul. Dan yang unik juga sebenarnya, air panas itu baru-baru ini muncul. Dia bukan dari dulu. Dia baru tahun 2010-an gitu. Baru dia 2013. ketemu nih air panas nih gitu loh. Dan kenapa bisa mendadak muncul aku tidak tahu. Apakah ada pergeseran tektonik vulkanik? Kita tidak tahu. Dan ini unik sih, karena selama ini kami main ke air terjun, selalu, main air panas, selalu kalau nggak dia kolam, sumur, atau sungai. Ini pertama kali aku ketemu langsung di tepian pantai kayak gini. Air panas Tawa menarik sih. Kita tes dulu ya, ini posisi pas di tengah-tengah. Jadi kalau yang sana dingin, yang sana tuh panas, kita tes dulu. Oke. Oh, ini masih cukup sejuk. Agak aneh sih, dia tuh kayak atasnya panas, bawahnya dingin gitu loh. Jadi kakiku aneh jadinya. Nah, ini bawahnya dingin, tapi atasnya panas. Dan rasanya agak lucu aja sih, air asin yang hangat. Kayak kau lagi di pantai, lagi panas-panas banget kayak gini lah rasanya. Aku mau tes yang panas. Kita ke sana. Tapi gini deh, biar fair, aku sambil jalan, sambil ngerasain perbedaan suhunya. Cuma abang bilang, hati-hati kalau yang ke arah sana tuh, karena pasti melepuh katanya. Nanti abang kakinya kena panas, melepuh, dia selesai gitu. Oke boy, mulai agak panas. Oke, aku mulai agak takut sekarang. Agak panas. Bulu-bulu kakiku agak panas. Kok dingin lagi? Oke, panas lagi. Aku mulai melihat ini batu-batu yang aku temukan di daerah yang ada banyak belerang dan air panas nih. Agak putih-putih dia. Oke, di sini dingin mendadak, dingin banget. Kita mulai mendekati ujungnya dan warga sudah bilang hati-hati di sana panas. Saya mulai agak parno.
Itu sudah mendekati spot terpanas katanya di sana. Di spot ini panasnya dari bawah kakiku, dia dari dasar. Oke. Wah, ini dari bawah nih. Jadi ada sumber air panas di bawah sini nih. Oke, next. Oke, ini kembali dingin. Kembali dingin. Kembali dingin. Nah, ini dingin banget. Jadi aneh weh. Ini pas banget. Oke, aku akan tes sampai semampu apa aku jalan. Oke, selesai. So, batas ketahanan bulu kakiku sampai di sini. Start dari sana yang paling dingin sampai sini, itu puncak paling panas sana. Ya, jarak 10 meter lah. Lebih dari itu sudah tak mampu. Bulu kakiku kan keriting. Kita akan lihat langsung ke pusatnya air panas. Ini buat gambar aja ke kalian, boy, ya. Sumber air panas terpanasnya itu ada di sana. Kalau lihat asap-asapnya tuh, nah itu sumber terpanasnya tuh di sini. Di sini tempat orang merebus telur. Oh, ini nah. Ini semua panas. Panas semuanya. Di tempat aku berdiri sekarang, ini titik yang paling banyak hawa panasnya. Dan di tempat si Bro Anto sana, kita akan eksperimen untuk merebus telur. Bro Anto sudah membawa telur? Ya, kita punya telur burung onta. Eksperimen pertama, telur. Yuhu. Satu telur pertama dicemplungkan. Jadi ini air panas sawah ini agak lucu sih, sama agak aneh. Sana kan laut nih, tapi di sini tuh ada air panas. Jadi dia air panas, asin, tapi ikan bisa hidup. Sampai kok berasap lagi. Tuh. Katanya sih panasnya itu berasal dari rongga-rongga bawah karang. Itu karena apa ya, nggak tahu juga sih. Tapi ini unik. Telur pertama kita gagal. Jadi 7 menit merebus kalau di kuali. Tidak berlaku kalau di air panas kayak gini. Kan jadi ruang terbuka kan. So kami tes kedua dengan merebus selama 15 menit. Memastikan dia matang. Moment of truth. Kita sudah mencoba untuk mencelupkan langsung ke air ini selama 15 menit. Sepertinya masih mentah. Iya, tapi kan tetap tak bisa. Oh, kau ada kecap sama merica ada? Oke, 15 menit pun masih berbentuk seperti ini ya. Dia punya kuning sudah mulai mengeras, tapi putihnya masih ya 80% mengeras, belum kelar. Berarti ini yang 15 menit, ini 7 menit, itu yang 20 menit ya. Lebihkan ya 25 lah, nego sedikit lah. Ya, yang kedua masih gagal, boy. Guys, itu ranting bergerak semua, guys. Ada sebuah ilmu gaib yang tak bisa terjelaskan oleh kata-kata, guys. Apa itu? Dan ini percobaan untuk merebus telur setelah kita taruh selama 20-30 menit. Kita lihat. Aman nak? Oh, matang sempurna. Wih, panas. Wih. Kuning telurnya menyala. Suapan pertama dari air panas tawa Pulau Bacan. Dia ada asin-asinnya, bro. Beda dengan yang aku masak pas di Lembata. Ini kali ini ada sedikit asin. Kan rasanya enak sih. Ini lebih enak. Lebih asin-asinnya. Kayak kau rebus air garam gitu loh. Panas. Ada asin-asinnya dikit. Lebih enak ini ya. Kan? Nggak perlu kasih garam dah. Panas. Memang panas. Panas. Ambil telurmu dan masak telur rebus bersamaku. Hasil dari alam. Tentu saja. Jadi di air panas itu ada sebuah pantangan. Kalian kalau kesini mau main silakan, tapi jangan pernah coba bawa paracetamol atau panadol, karena nanti kan menghilangkan panas. Nanti panasnya hilang. Karena di sana sebelumnya tuh ada satu tempat air panas yang awal mula-mula di sana. Katanya sekarang udah mulai hilang panasnya. Iya, dia habis minum paracetamol. Iya, enggak, dia minum. Dia punya panadol tuh jatuh ke air. Nah, itu dia. Jadi hilang panas. Jadi kayak Lasegar, Adem Sari, jangan kau bawa. Nanti menghilangkan panasnya, nanti lenyap gitu. Can we slow this down?
Ternyata di sini ada jeti kecil. Hawanya juga panas dingin lah. Mantap sih. Wih, kok agak serem-serem. Wah, lawai. Wih, karangnya masih bagus banget kan, tuh ada yang hidup ah. Wih, aku lagi, ada ikan karang, John. Banyak ikan bagus. Di sini karangnya masih bagus, terus ada ikan bagus. Tapi kenapa hilang ya? Aku lagi mau mencari rumah Nemo. Mana ya? Tapi sumpah, ini karangnya masih bagus banget. Cuma hawanya panas dingin ya. Ditemani oleh teman-teman dari JMS Trip, mereka tuh udah menyiapkan semuanya. Jadi kami tinggal menikmati perjalanan menuju ke Pantai Tawa. Sesampainya di sana, keseruan pun udah dimulai. Mulai dari menyiapkan bahan-bahan, memasak bersama di tepi pantai, hingga menikmati hidangan dengan pemandangan laut yang luar biasa. Akhirnya masakannya sudah jadi. Wih, ini mewah kali. Nasinya ini spesial ya, dimasak tanpa rice cooker, pakai kompor tapi itu bisa pulen. Ini miring memang sengaja karena bagian dari paket untuk menikmati miringnya alam yang ada di Bacan. Sekarang kita tes yang pertama. Aku mau coba dia punya kangkung. Ini kangkung dibuat dengan penuh cita rasa. Gimana, John? Di luar dugaan. Enak. Enak ya? Kangkung yang dimasak di alam. With a view. Pohon beringin. Mantap. Yang paling spesial tuh ayam Start of the day. kemangi. Ya. Ayam kecap. Tadi pas dia masak aku udah keluar liur dah. Saking menggodanya. Mantap. Masih dengan minyak-minyak dan dia punya cabai-cabean. Ini saking enak sampai kena ke otak aku, boy. Luar biasa. Jadi buat kalian yang main ke Bacan, yang bingung mau kemana destinasinya, langsung cari aja JMS ya, ada di IG-nya dan di FB TikTok. Destinasi semua ada dan sangat worth it. Kami senang. Makan, boy. Seperti biasa, sesi makan kuliner Bacan dimulai kembali. Iya. Kali ini kita ada di kedai Kumaira dan di sini ada spesialtinya adalah ayam mentega. Yes. Dan jangan lupa ca kangkung. Kukira warnanya bakal kayak kuning ala mentega. Ternyata dia punya saus sudah kayak karamel. Yap. Dan Kita mau pas cobain kita dulu. baru kopek sedikit saja, dia Dia sudah empuk banget. betul. Sangat lembut, tidak alot. Yes. Gigitan Lembut pertama dulu, banget. boy. Ayam dan sausnya. Wangi banget. Menteganya kena sekali. Wangi mentega. Wangi mentega. Nggak kekap. Dia nggak kayak aroma jahe itu. Karena bawang. Gimana kangkungnya? Mantap. Kangkungnya. Enak. Mantap. Makan, boy. Dan inilah salah satu momen paling seru selama perjalanan kami di Pulau Bacan. Kami tuh mendapat kesempatan untuk menjadi special guest ya, tamu spesial dalam acara talk show-nya Jajago The Lipu. Yang membuatnya tuh makin berkesan banget. Soalnya tuh antusiasme para penonton tuh luar biasa. Ruang penuh dengan cerita, tawa, dan rasa ingin tahu tentang banyak hal. Mulai dari berbincang soal budaya yang masih terjaga, membahas keindahan serta kekayaan alam di Pulau Bacan, hingga saling berbagi pengalaman dan sudut pandang. Kami pernah hitung, biaya hidup kami paling murah ya, kan orang nanya, wah ini Kojong Cerina berarti orang super kaya ya, wah liburan tiap hari. Enggak, karena aku udah pernah hitung, biaya hidupku tuh diam di rumah dengan jalan sama aja. Jadi nggak lebih mahal. Saya bisa di Bali bisa 3 bulan, 5 bulan nggak masalah. Kenapa?
Karena kalau camper van, enggak, kita liburan deh. Liburan kan selalu kena satu akomodasi. Kita butuh bayar hotel. Iya. 2, kita transportasi. Kita butuh sewa motor atau sewa mobil. 3, konsumsi makan di luar, betul nggak? Di luar dari biaya-biaya wisata. Camper van itu menghilangkan 3 biaya ini. 1, saya tidak perlu Terutama yang sewa lebih hotel. gede itu hotel. Betul, hotel udah free. 1 bulan udah free, saya nggak perlu bayarin hotel sama sekali. 2, untuk makan, kayak kata Riana, kita bisa masak di camper van. Dan 3, kan udah mobil ya, dia nggak perlu sewa mobil lagi. Iya. Akhirnya kita bisa berbulan-bulan di Bali, aku cuma hidup kayak orang biasa. Karena tinggalku gratis, makanku tinggal beli di pasar kayak biasanya. Lalu kemudian mobil saya udah punya. So, ya murah. Nah itu yang bikin kami bisa 6 tahun tetap survive, bukan karena kami kaya. Karena biaya hidup saya kecil, murah. Kemarin kami main ke Morotai dan kami main ke Tobelo. Itu banyak bule di Jerman, Prancis, semua datang demi menikmati diving bersama ikan hiu. That's the star of Morotai. Nyelam bentar ketemu hiu banyak. Tapi percayalah dengan kami berdua yang udah nyelam di sana, aku bilang potensi Halsel itu jauh lebih banyak. Kalian nanti punya Pulau Widi yang adalah Maldivnya, Tawale yang adalah Raja Ampatnya, dan kalian punya Guraichi yang punya Parimanta. Yang lain tak punya, kalian punya. Tepuk tangan dong buat Halmahera Selatan dong. So moralnya adalah, aku pengen, memang marketnya Halsel beda. Dia premium class. Orang-orang punya budget yang memang mencari hal-hal spesifik. Dia nggak perlu fokus pada main jumlah, karena dari kuantitas itu pelan-pelan naik, kualitas naik. Dan aku yakin sih, ke depan orang-orang pun ngecapnya, kalimat udah beda. Bacan bukan mahal, bacan itu eksklusif. Terima kasih. Bagi kami ya, perjalanan itu bukan hanya tentang mengunjungi sebuah tempat, namun juga tentang bertemu dengan orang-orang hebat yang hidup dan tumbuh bersama cerita di dalamnya. Hari ini kami belajar satu hal, bahwa Pulau Bacan itu bukan hanya indah untuk dilihat, tapi juga kaya akan cerita untuk dibagikan. Dan sampai sini dulu ya episode kita untuk hari ini. Masih sangat banyak hal yang mau kami ceritakan, namun masih ada proses editing ya. Buat kalian yang mau update posisi kami, selalu pantau di Instagramnya Jajago Keliling Indonesia. Karena di sana Ciriana tuh bakal update setiap harinya. Dan seperti biasa, Jangan lupa bahagia. Kinda strange how I can take a beat from my better self. It's like no one else even really scratches the surface. Cause nobody gets, Masih nonton ya? buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul, sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat atau keuangan ya. Iya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Atau mungkin hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya. Karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung di keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah. wide awake.